Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 program MIPA. Pada pertemuan ketujuh kita, kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri, tepatnya di titik stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Kita langsung saja ke materinya. Titik stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Nah, titik stasioner adalah titik yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0. Misalkan fungsi fx kontinu pada interval a, b, dan f aksen x adalah turunan pertama dari fungsi fx. Maka, jika turunan pertama fx ya lebih dari 0, maka fungsi f dikatakan naik. Jika turunan pertama dari fx kurang dari 0, maka fungsi f dikatakan turun. Dan jika f aksen x sama dengan 0, dikatakan fungsi f tidak naik dan tidak turun, atau kita biasa sebut dengan stasioner. Jadi itu ya, fungsi f dikatakan naik jika turunan pertamanya lebih dari 0, fungsi f dikatakan turun ya jika turunan pertamanya kurang dari 0, dan stasioner ya fungsi f-nya jika f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx-nya sama dengan 0. Kita ke contoh. Tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x pada interval x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Ya, kita akan mencari titik stasioner. Ingat, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, karena kita harus mencari turunan pertama, kita turunkan nilai atau persamaan dari sin 2x. Turunannya adalah 2 cos 2x. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan minggu sebelumnya ya. Jadi, turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Nah, secara titik stasioner, itu f aksennya sama dengan 0. Maka f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Nah, f aksen itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 2 cos 2x. Ini kita kalikan 2 kali 0 sama dengan cos 2x. Maka ini saya akan putar posisinya jadi cos 2x sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilainya di sini. Nilai yang cos, ya sudutnya berapa, yang hasilnya 0. Nah, di sini yang hasilnya 0 itu adalah cos 90 derajat. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita akan mencari nilai x-nya dengan menggunakan persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari di Matematika Peminatan kelas 11 semester 1. Boleh dilihat lagi, boleh dicek lagi materinya. Nah, untuk mencari nilai x di sini, untuk cos itu persamaannya plus minus A ditambah K kali 360 derajat. Maka kita dapat di sini 2x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau 2x sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita akan mencari nilai masing-masing dari x-nya. Nah, yang pertama di sini, nah, untuk 2x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Karena kita akan mencari nilai x, maka kita akan menghilangkan nilai 2-nya, ya, 2x, maka kita bagi dengan 2 semuanya. Hasilnya adalah x sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Itu didapat dari 2x dibagi 2 hasilnya x, 90 derajat dibagi 2 hasilnya 45 derajat, ditambah K kali 360 derajat dibagi 2 hasilnya 180 derajat.
Nah, sekarang kita akan memasukkan nilai K-nya di sini, mencari nilainya. Nah, saya misalkan di sini K-nya sama dengan 0. Maaf ya. Nah, di sini K-nya sama dengan 0. X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ya. Maaf, bukan 360 derajat, tapi 180 derajat ya di sini. Maka 0 kali 180 derajat itu hasilnya 0 ditambah 45 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Untuk K sama dengan 1 ya. Maka X sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, hasilnya 225 derajat. Nah, ini sudah tidak usah kita tambahkan lagi nilai K-nya, K2, K3, dan seterusnya, karena interval kita hanya sampai 360 derajat. Nah, kalau kita kalikan K-nya kita ganti dengan 2, maka 2 kali 180 derajat udah 360 derajat. Ditambah 45 derajat itu melebihi dari interval yang ada. Maka kita lanjut ke X yang berikutnya ya. Di sini ada 2X dikurangi 2X sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya. Nah, X-nya sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, di sini K-nya sama dengan 0. Nah, X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Itu sama dengan negatif 45 derajat. Untuk K sama dengan 1. X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 135 derajat. Nah, masih jauh ya dari 360 derajat, maka kita lanjutkan lagi. K sama dengan 2. X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat, itu sama dengan 315 derajat. Nah, jadi titik stasioner dari fungsi fx sama dengan sin 2x pada interval X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat adalah X sama dengan 45 derajat, X sama dengan 135 derajat, X sama dengan 225 derajat, dan X sama dengan 315 derajat. Contoh yang kedua. Nah, di sini diketahui fungsi Gx sama dengan cos dalam kurung X dikurangi V per 3. Untuk intervalnya, X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2V. Nah, fungsi G naik pada interval berapa? Ya, sini berarti kita akan mencari fungsi naiknya ya. Nah, Gx sama dengan cos dalam kurung X dikurangi V per 3. Nah, karena kita akan mencari fungsi naik, berarti turunan pertamanya harus lebih dari 0. Nah, sebelum kita mencari keturunan pertama lebih dari 0, berarti kita harus mencari terlebih dahulu titik stasionernya. Nah, syaratnya G aksen X sama dengan 0 ya, turunan pertamanya sama dengan 0. Maka G aksen X sama dengan negatif sin X dikurangi V per 3. Nah, ini sudah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya. Itu ada perluasan trigonometri kedua ya. Nah, di sini turunan dari cos itu adalah negatif sin. Nah, turunan dari AX plus B, karena di sini A-nya adalah 1 ya. Hanya X saja ya. Maka nilainya yang A itu 1, maka tidak berpengaruh apa-apa ya. Di sini 1 boleh kita tuliskan atau tidak ya. Maka saya tuliskannya negatif sin dalam kurung X dikurangi V per 3. Nah, G aksen X itu sama dengan 0. Saya ganti nilainya 0 di sini. Sama dengan negatif sin X dikurangi V per 3. Nah, jadinya kita putar posisinya jadi sin X dikurangi V per 3 sama dengan 0. Nah, cari nilainya 0. Ya, sin berapa yang sama dengan 0 sudutnya? Nah, ternyata sin 0. Nah, kita gunakan lagi persamaan trigonometrinya. Sin X sama dengan sin A. Ya.
X sama dengan A ditambah K kali 2V atau X sama dengan V dikurangi A ditambah X dikali 2V ya, karena ini satuannya dalam radian. X dikurangi V per 3 sama dengan A tambah K kali 2V atau X dikurangi V per 3 sama dengan V dikurangi A ditambah K kali 2V. Nah, X sama dengan V per 3 ditambah K kali 2V atau X sama dengan 3V per 3. Ini didapat dari V dikurangi A ya, karena A-nya 0, maka hasilnya adalah V. Nah, kita samakan penyebutnya. Nah, ditambah V per 3. Ya, ditambah K kali 2V sama dengan, sudah sama-sama penyebutnya 3, maka kita selesaikan pembilangnya. Di situ ada 3V ditambah 1V, hasilnya adalah 4V per 3 ditambah K kali 2V. Kita akan mencari nilai masing-masing X-nya. Nah, untuk X sama dengan V per 3 ditambah K kali 2V, maka sini kalau kita ganti K sama dengan 0, itu hasilnya adalah V per 3 ya. Dan tidak usah kita lanjutkan lagi, karena kalau kita tambahkan dengan V per 3, K-nya diganti dengan 1, itu akan melebihi dari interval, karena intervalnya kita hanya 0 sampai 2V ya. Selanjutnya untuk X sama dengan 4V per 3 ditambah K kali 2V, maka di sini K sama dengan 0, itu X-nya sama dengan 4V per 3. Nah, titik stasionernya kita dapat di sini, itu X sama dengan V per 3 dan X sama dengan 4V per 3. Nah, karena kita diminta untuk mencari fungsi naik, maka kita harus cek dia posisinya lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0 ya. Nah, di sini saya buat garis bantunya ya, 0, V per 3, 4V per 3, dan 2V. V per 3 dan 4V per 3 itu adalah stasionernya ya. Nah, 0 sampai 2V itu batasannya, batasan X-nya. Nah, cek interval. Nah, turunan pertama dari GX sama dengan negatif sin kali X dikurangi V per 3. Nah, ini saya ambil interval yang pertama 0 sampai V per 3. Nah, di antara 0 sampai V per 3 itu adalah nilainya V per 6. Maka kita ganti X-nya dengan V per 6. Negatif sin V per 6 dikurangi V per 3. Ya, itu sama dengan min V per 6. Nah, negatif sin dikali negatif V per 6. Itu sama dengan sin V per 6. Sin V per 6 itu sama dengan sama dengan setengah ya nilainya. Ya, maka itu setengah itu lebih dari 0. Nah, maka dia bernilai positif. Ya. Nah, di situ yang pertama ya. Nah, itu interval yang pertama G aksen V per 6. Nah, itu yang pertama gambarnya ya, posisinya naik ya karena F aksen X lebih dari 0. Nah, yang kedua itu 7V per 6 ya, itu ada di interval V per 3 sampai 4V per 3. Nah, hasilnya adalah negatif 1/2, artinya dia kurang dari 0. Nah, maka dia fungsinya turun. Dan yang terakhir itu ada di interval 4V per 3 sampai 2V. Nah, saya mengambil 5V per 3. Nah, ternyata hasilnya itu adalah 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 itu lebih dari 0, maka dia bernilai positif. Nah, berarti dia fungsi naik. Nah, fungsi G naik jika G aksen X lebih dari 0. Nah, lihat intervalnya di situ. Nah, X lebih dari sama dengan 0 kurang dari V per 3. Dan, nah, X lebih dari 4V per 3 kurang dari sama dengan 2V. Nah, itu saja
penjelasan saya tentang titik stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Ingat, fungsi naik ya, jika turunan pertamanya lebih dari 0. Fungsi turun, jika turunan pertamanya kurang dari 0, dan dia titik stasioner apabila turunan pertamanya sama dengan 0. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.